Akhirnya sampai juga di rumah. Lepas masker dulu deh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Road.id. Ya, di episode kali ini saya akan membahas dua hal. Di upgrade series yang kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah snapback jersey ini sendiri. Yang kedua, saya akan ngebahas mengenai upgrade series mengenai handlebar. Ya, oke. Kalian pasti penasaran kan? Mohon maaf ya sebelumnya kalau saya udah lama nggak ngepost dan bikin video karena ada ya situasi yang cukup menghebohkan, alias ya banyaklah hektik juga banget di kerjaan dan segala macam. Jadi saya baru sempat ngepost and bikin video di episode kali ini. Stay tune, semoga kalian bisa menikmati this short video for you. Oke guys, yang pertama saya akan ngebahas mengenai jersey yang lagi saya pakai ini. Betul, jersey dari Snapback. Nah, kenapa kok jersey ini adalah salah satu perlengkapan sepeda yang cukup penting ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita riding dengan jersey yang kurang pas, baik itu dari segi bahannya atau dari segi cuttingan dan juga dari segi fiturnya, itu akan membuat riding experience kita kurang nyaman. Sehingga untuk memilih jersey, saya memilih Snapback ini sebagai salah satu jersey favorit saya yang menemani saya ke rute terutama yang jarak jauh. Kenapa? Karena jersey Snapback yang lagi saya pakai ini adalah seri endurance dari Snapback ya. Jadi kenapa kok dia disebut seri endurance? Yang pertama karena comfortnya. Tentunya dia comfort banget. Jadi kalau kalian bisa lihat, bisa di zoom dikit ya, kain zoomnya ini kain zoom sampai kainnya ini itu modelnya kayak quick dry ya, quick dry. Dan kebetulan yang lagi saya pakai ini dia premium quick dry series, jadi dia beda dengan yang pernah saya review yang kapan hari. Itu warnanya juga beda ya waktu itu bahannya beda memang. Yang ini lebih premium, dia premium quick dry. Kalian bisa langsung cek aja di official Tokopedia atau Shopee dan Instagramnya Snapback, akan saya taruh linknya di bawah sini. Nah, kenapa kok dia disebut premium quick dry? Karena kainnya dia ini cepet banget kering. Nah, enaknya kenapa? Satu, kalau kalian butuh nyuci dan lagi nggak ada matahari, kalian tinggal nyuci jersey ini langsung kalian keringkan dengan kipas angin. Cuman dalam waktu 1 jam aja, baju ini bisa langsung kering. Iya, bener banget. Saya udah coba sendiri dan itu memang bener banget. Udah bener-bener kering ya, nggak ada sisa-sisa bau dan segala macam. Nah, yang kedua, ketika kalian nih lagi goes, katakanlah kalian lagi jarak jauh, biasanya kalian lagi nanjak atau climbing, kan keluar energi banyak, keringetnya keluar banyak. Ketika sampai di atas, kalian kan pasti basah nih bajunya semua karena kalian kecapean. Nah, ketika kalian turun untuk kembali ke rute pulang, biasanya kan udah cukup dingin dan kena angin banyak. Nah, di situ nggak lama, cukup waktu 15 menit aja, itu jersey kalian udah kering. Jadi ketika kalian pulang, nggak sampai baju ini basah kuyup ya. Jadi kalian nggak sampai masuk angin lah. Enak banget, pokoknya jersey ini cocok banget untuk rute-rute endurance atau rute-rute yang panjang. Dan dia ini yang premium quick dry ini beda ya, karena cuttingannya dia itu yang ini kainnya dia kayak nyaman banget, kayaknya kayak kain yang jersey adem gitu. Tapi dia punya lengan, dia itu kayak yang karet yang press fit, sama kayak yang aero jersey yang mungkin kalian punya dari merek lain juga. Dia press body dan press fit gitu banget, ketat banget, jadi enak banget. Di tangannya enak, tapi di badan di sini dia nggak pakai bahan yang jenisnya yang agak kilap ini, tapi dia lebih bahannya yang soft fabric, jadi enak banget. Kalau susah ya dijelasin, kalau untuk baju lebih baik kalian pegang sendiri, dan caranya gimana ya tentunya beli satu dulu, kalau cocok bisa beli nambah lagi. Nah, fitur yang lain nih yang saya mau sharingkan itu adalah kantong yang di belakang sini. Kenapa? Ya, kalau bisa kalian lihat ya kan, nah kantong yang di belakang sini dia punya 2 resleting. Biasanya kan kalau baju jersey cuma punya 3 resleting ya, 1, 2, dan 3. Nah, di Snapback yang endurance yang premium quick dry ini, kalian bisa nyimpan HP kalian di dalam resleting yang di sini nih. Enak banget nih, kantongnya gede banget. Nih, jadi handphone segede ini bisa masuk di kantong sini tanpa sesek ya, tanpa harus maksa. Jadi masuknya effortless dia. Nah, ini lebih aman ya, anti maling. Nah, bisa kalian taruh sini. Oke. Selain itu ada resleting lagi. Selain yang di sebelah sini, yaitu yang di sebelah sini. Nah, ini buat kalian bisa taruh
duit ya. Kalian bisa taruh duit, ataupun kalian kalau ngebawa KTP waktu riding, ataupun barang berguna yang lain, bisa kalian masukin di resleting yang satunya lagi. Nah, jadi kenapa ini menjadi salah satu jersey favorit saya untuk endurance ride yang biasanya saya jalani. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja pergi ke Instagram atau ke Tokopedia-nya atau Shopee-nya Snapback Design dan langsung order baju snapback kamu. Oke, sekian untuk review saya mengenai jersey snapback. Sekarang saya akan ngebahas upgrade series ini. Kali ini saya akan membahas mengenai handlebar and stem alias cockpit, upgrade mengenai cockpit ya. Kira-kira seperti apa? Oke, cockpit yaitu alias stem dan juga handlebar daripada road bike ini seringkali menjadi upgrade yang dikesampingkan atau di nomor 2-3 kan oleh kebanyakan cyclist, terutama yang pemula ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini adalah upgrade yang kurang penting dibandingkan dengan upgrade yang lainnya kayak wheel set, group set, dan juga mungkin frame dan yang lain-lain. Nah, padahal ya menurut saya upgrade cockpit ini adalah salah satu upgrade yang saya sendiri paling nggak nyesel gitu saya lakuin. Adalah salah satu upgrade yang paling saya suka. Kenapa? Bukan karena gaya-gayaan ya, benar sekali lagi ini bukan karena mau gaya-gayaan atau mau pamer sama temen, tapi benar-benar kalian bisa nikmati upgrade ini. Dan efeknya itu benar-benar kerasa ketika kalian riding. Seperti yang kalian tahu, kita pertama ngebahas mengenai material dulu aja nih. Kalau sepeda kalian adalah yang entry atau mid-range level, biasanya kalian dapatnya stem dan juga handlebar itu alloy bahannya. Nah, ketika kalian beli yang karbon, nah ini yang ketika kalian akan ngerasain benar-benar perbedaannya. Dari segi model bener banget, kebanyakan cockpit karbon jauh lebih keren ya kan, jauh lebih keren dan banyak modelnya lebih bermacam-macam daripada yang alloy tentunya. Jadi itu adalah salah satu plusnya dari segi desain dan looksnya. Tapi yang lebih penting itu adalah kualitinya. Ketika kalian melewati jalan bergelombang, bergeronjal dan juga jalan-jalan berpaving kayak di tempat sini, itu benar-benar dia bisa ngedamping atau ngurangin vibration yang biasanya kalian rasain kalau pakai cockpit yang alloy. Kalau kalian pakai cockpit yang alloy itu benar-benar kerasa banget. Dari micro vibrationnya aja, getaran kecil ya, micro vibration itu kerasa banget. Kalau di sini getaran yang kecil-kecil itu benar-benar udah hilang, nggak kerasa. Jadi kalau kalian naik mobil itu benar-benar dari mobil yang biasa terus kalian beli mobil yang jauh lebih mahal, itu kan kerasa ya, lebih enak gitu dipakai ketika di jalan. Itu benar-benar dia ngedamping dan kalian nggak capek, terutama mungkin kalau jangka panjang atau jarak panjang itu lebih kerasa. Kalau mungkin ride-nya cuma 20 kilo, 30 kilo nggak akan kerasa. Tapi kalau kalian sering long ride dan juga kadang jalan yang kalian lewati itu kurang enak, kalian upgrade ke cockpit ini, trust me itu benar-benar nyaman banget dan ngebuat kalian nggak nyesel untuk upgrade. Ya kan? Itu dari ride quality. Dan ketika kalian pakai itu benar-benar cockpit ini adalah salah satu upgrade yang menurut saya sangat paling worth it. Kenapa? Karena kalian ketika bersepedaan, kalau kalian ride 4 jam nih, katakanlah 4 jam, benar-benar yang kalian pegang dan kalian lihat most of the time adalah cockpit kalian. Kalau kalian upgrade wheel set, yang lihat orang lain, kalian jarang lihat, kecuali kalau parkir. Tapi kalau cockpit, ya di upgrade yang nggak terlalu mahal seperti parts yang lain, tetapi ketika kalian upgrade ini, yang nikmatin tuh kalian sendiri. Kayak di mobil tuh kayak interiornya gitu loh. Jadi benar-benar kalian yang nikmatin sendiri. Jadi menurut saya ini worth the money. Salah satu hal yang saya benar-benar rekomen adalah upgrade your cockpit. Itu benar-benar enak banget. Oke, itu tadi mengenai material. Yang kedua, saya mau ngebahas dulu mengenai yang paling banyak ditanyakan adalah ukuran handlebar tentunya. Nah, ukuran handlebar itu yang pertama, yang paling basic yang harus kalian lakuin adalah ukur shoulder to shoulder point kalian. Itu bukan dari luar ke luar ya. Jadi kalian ngukurnya itu dari kayak ada tulang di sini sampai ada yang di tulang yang ada di sini. Nah, itu kalian yang harus ukur. Ya. Nah, kurang lebihnya dari sini ya. Nah, ada tulangan yang ada di bahu kalian yang di sini. Center to centernya di shouldernya kalian. Nah, kalian bisa ukur. Aish. Ya. Kalau tadi saya udah ukur punya saya sendiri, agak sulit kalau diukur sendiri, mungkin bisa dibantu oleh orang lain ya. Itu shoulder
center to center saya itu 39,8 lah, ya hampir 40, 39,5 sampai 40-an lah, kurang lebih segitu. Jadi handlebar saya sebenarnya yang paling pas adalah 40 cm. Nah, bagaimana dengan kalian? Coba kalian ukur aja sendiri di rumah ya. Nah, handlebar yang saya pakai ini 42 ukurannya. Nah, saya mau sharing aja my experience. Dulu saya pakai yang 40 original atau bawaan daripada sepeda ini. Sekarang saya ganti yang 42 cm. Kenapa? Karena banyak ya, ini sekali lagi ya, kata orang dan kata internet dan lain-lain. Dengan tubuh setinggi saya dan juga badan selebar saya, seharusnya saya ini pakai 42 gitu. Padahal seharusnya saya ini secara data masuk di 40 cm. Nah, gimana kira-kira pengalaman saya 40 sampai 42 enak yang mana? Kalau saya jujur lebih enak yang 40. Karena kenapa? Ini by experience ya. Sekali lagi saya sudah nyoba dan cukup lama, saya udah nyoba di atas 100 kilo per ride-nya juga. Kalau pakai yang 40, saya benar-benar nggak pernah mengalami kecapean di sini. Tapi ketika saya pakai yang 42, itu kadang kalau di long ride setelah 100 kilo, bahu saya kerasa agak sakit ya di daerah sini. Ya nggak parah sih, cuman agak kayak jarum atau agak sedikit capek gitu loh kalau sudah habis long ride. Ketika dulu saya pakai yang 40, itu nggak terlalu kerasa kayak gitu. Jadi itu bedanya. So, saran saya benar-benar kalian coba ikutin shoulder kalian ukurannya berapa, kalian beli di sana. Kalian beli ukuran itu. Kalau memang nggak cocok, kalian rasain dulu setelah beberapa bulan dan beberapa ride panjang, baru kalian decide kalau kalian mau ganti ukuran yang lain. Nah, itu ya mengenai ukuran. Lalu untuk stem, tentunya stem ukurannya kan ada yang mulai 9, 10, 11, 12, bahkan ada yang 13 juga. Kalian pakai yang mana? Kalau itu ukurannya, maksud saya nggak bisa dibahas sesimpel seperti handlebar. Handlebar lebih simpel memang, tinggal diukur shoulder. Kalian bisa kurang lebih tahu ukuran kalian handlebarnya berapa. Tapi kalau stem itu adalah kita bicara mengenai reach. Jadi itu tergantung dari inseam kalian dan juga ukuran frame road bike kalian dan juga panjang atau torso badan upper body kalian. Jadi itu lebih ribet. Saya saranin kalian lihat di size chart aja dulu di pabrikan sepeda. Kalau memang tinggi kalian udah pas dengan sepeda tersebut, ya kalian nggak usah ganti stem. Biasanya dipanjangin 1 cm itu udah enak kalau kalian pakai sepeda yang ukurannya sesuai dengan tinggi badan kalian. Tetapi kalau kalian yang memang sepedanya frame-nya downsize 1, kalian biasanya stemnya harus dipanjangin cukup jauh, seperti mungkin 3 cm atau mungkin bahkan 4 cm. Jadi misalnya dari 9 ke 12 atau dari 9 ke 11. Biasanya banyak yang kayak gitu. Karena kalian kan downsize 1 sepedanya, sehingga secara reach kalian pasti harus nambah 2 atau 3 cm atau 4 cm. Nah, itu tadi mengenai panjang stem dan panjang handlebar udah kita bahas. Oke, semoga udah cukup jelas ya. Nah, yang terakhir yang mau saya bahas adalah jenis-jenis handlebar. Selain dari material dan ukuran, ada jenis-jenisnya. Kenapa ini penting? Karena saya udah beberapa kali salah beli handlebar. Semoga kalian nggak ngikutin jejak saya yang salah beli handlebar beberapa kali. Itu yang bikin nanti kalian pusing dan juga rugi tentunya. Apalagi sekarang jual barang sepeda cukup susah, nggak kayak dulu lagi. Untungnya waktu saya dulu salah beli, dijual langsung bisa laku karena sepeda lagi demam-demamnya ya waktu itu. Nah, kenapa jenis sepeda itu bermacam-macam? Handlebar maksud saya. Yang pertama tentunya merek. Ya, jangan sampai kalian salah beli merek, karena beberapa merek, bahkan merek-merek yang terkenal pun ya, saya nggak bisa nyebut merek, salah satunya adalah merek pabrikan bahkan luar negeri, di daerah barat sana juga itu ada yang terkenal, dia mudah patah karbon handlebarnya. Jadi bukan cuma 1-2 orang, jadi beberapa temen sudah bilang jangan beli merek itu, ya karena itu mudah patah. Itu kalian harus hati-hati aja, benar-benar tanyakan ke komunitas kalian dan juga tanyain ke seller atau siapa orang yang kalian kenal supaya untuk rekomendasi merek-merek handlebar itu. Yang kedua, selain masalah merek, adalah jenisnya. Jenisnya handlebar ini kan bermacam-macam. Ada yang dia integrated dengan stem, ada dia yang terpisah. Nah, kalau kalian mau beli yang integrated, saran saya kalian benar-benar cek dulu kira-kira itu kabel dalam atau kabel luar, karena itu harus disesuaikan juga dengan frame sepeda kalian. Nah, seperti itu. Dan juga yang paling penting lagi, jenis-jenis handlebar itu di I2 ready atau enggak. Karena kalau kalian pakai electric group set di I2 ataupun e-tap dari SRAM, nah itu kalian benar-benar harus cross check ya. Karena kalau nggak di I2 itu agak repot. Karena kalian harus ngebor di beberapa tempat di handlebar kalian untuk mengakomodasi kabel elektrik di I2 yang ada di sini ini. Karena kabel elektrik di I2 itu kan membutuhkan
kabel elektrik yang nanti membantu kalian waktu shifting dari shifter, dan juga ada tentunya ada charging portnya yang ada di sini. Nah itu nanti kalian kalau nggak compatible atau nggak di itu ready handlebarnya, itu nanti bakalan repot banget sama mekaniknya dan juga bakal ngebor kanan kiri, sayang banget deh handlebar karbon digituin. Jadi lebih baik kalian make sure dulu sama yang penjualnya ini benar-benar di itu ready atau enggak. Yang lebih complicated lagi, nah dunia sepeda ini memang banyak technical issue-nya nih. Kalau kalian udah beli yang di itu ready, kadang kala merek-merek tertentu itu ngebuatnya kurang pas dan kurang bener. Bahkan merek-merek yang terkenal ya. Saya nggak cuma bahas merek yang KW ataupun yang ACM ataupun yang merek China yang murah-murah, tapi bahkan merek-merek yang udah terkenal, kadang itu mereka punya tipe itu bilangnya di itu ready, di tulisannya tuh di itu ready gitu. Dan tipe terbaru gitu. Tapi kadang ketika kalian pakai di itu kalian harus ngebor lagi karena memang kabelnya nggak bisa masuk sana. Ya kita kan tahu ya, karbon material itu lebih rumit kadang untuk pembuatannya. Dia pakai cetakan lilin dan lain-lain di dalamnya untuk nyetak. Jadi kadang itu kabel kalau dimasukin ke dalam lubang di itunya, itu kadang masih nggak mau masuk gitu loh. Well, kayaknya harus ngebor lagi, cari akal-akalan mekanik dan lain-lain seperti itu. Akhirnya jadi repot. Nah, hal terakhir nih ya yang mau saya bahas, selain tadi mengenai ukuran, bahan material, merek, dan juga jenis daripada kokpit atau handlebar ya, mengenai Di2 dan non Di2. Yang terakhir adalah ukuran dari handlebar nih. Kalian harus benar-benar hati-hati karena benar-benar sekarang tuh jenisnya banyak banget. Pabrikan handlebar kadang tuh suka membingungkan. Ya entah kenapa kadang kita bisa sampai salah beli. Contoh nih. Ya, biasanya tulisan handlebar itu, nah kalian kan bisa lihat ada tulisannya, mungkin bisa di zoom ya di sini. Nah biasanya ada tulisan-tulisan yang ada di sini itu kelihatan banget 40, 42, 38, 44. Nah itu adalah ukuran daripada lebar handlebar tersebut gitu, dari sini ke sini. Hood to hood biasanya kita nyebutnya. Ya itu jadi kalau kalian ukuran bahu kalian 40, ya kalian cari yang tulisannya di sini 40, itu harusnya atas ke atas, hood ke hood, ya dari sini ke sini itu 40 cm harusnya. Kalau sekarang itu banyak yang macamnya itu berbeda loh. Jadi kemarin tuh saya juga sempat salah beli. Contohnya NVSES Aero Handlebar. Nah, kalau kalian beli NVSES Aero Handlebar, lalu kalian beli yang 42 tulisannya, udah bener kan? Saya beli 42. Saya bener-bener nggak riset sih, saya juga salah, saya nggak riset terlalu dalam tentang handlebar itu. Tapi ya who knows gitu loh, udah tulisannya 42 gitu. Saya juga udah sering beli handlebar dari zaman dulu juga, tulisannya juga 42 gitu kan. Ternyata ketika saya beli 42, dia hood to hoodnya itu bener 42 cm. 42 cm itu bukan hood to hood, tapi drop to drop, D to D. Bawahnya dia 42. Jadi kalau 42 di bawah, apalagi sekarang kan kalian tahu lebih banyak trending yang bentuk handlebar itu yang nge-flare ke bawah semakin lebar. Jadi kalau kalian beli yang di bawahnya itu 42 cm, atasnya kalian bisa bayangin berapa. Normalnya atas sama bawah itu nggak beda terlalu jauh. Kalau bawahnya 42, kalian pegang bawah 42, biasanya kalau kalian pegang atas itu mungkin sekitar 40-an. Nah, tapi yang NVSES Aero ini dia benar-benar didesain untuk aero. Semakin narrow semakin aero kan, semakin sempit semakin aero. Akhirnya 42 di bawah, atasnya 37,5 guys, gila banget. Badan kayak gini dikasih 37,5. Awalnya sudah saya beli kan, salah beli, ya udahlah coba aja lah. Kalau pro orang pakai ini, masa sih saya nggak bisa. Lagian sekarang kan trennya pro cyclist pun ke arah narrow handlebar. Akhirnya saya coba aja, ternyata badan sakit semua. Gila, riding 50 kilo rasanya udah kayak 150 kilo. Karena benar-benar dipaksa untuk posisinya gini banget. Aduh capek banget lah. Akhirnya udah saya jual dan ganti. Ya kalau kalian punya tubuh yang jauh lebih fleksibel dan mungkin narrow yang shoulder yang jauh lebih narrow, ya mungkin kalian cocok. Tapi most people, saya yakin 80-90% orang nggak akan cocok dengan handlebar yang terlalu sempit. Nah, NVSES Aero ini memang yang terbaru dari NV. Kalian mesti hati-hati. Ada orang yang bilang NVSES AR, itu ada lagi handlebar jenisnya NVSES AR. Orang-orang ngira AR itu aero, padahal beda ya. AR itu all round. Yang aero itu beda jenis. Kalau kalian beli yang AR, itu yang normal, pengukurannya normal. Kalau kalian beli 42, dia benar-benar di atasnya 42.
Kalau kalian beli yang aero, itu kalian yang hati-hati. 42-nya di bawah, atasnya 37,5. Kalau yang di bawah 44 itu yang paling gede, bawahnya 44, atasnya masih 39,5. Gila nggak? Jadi bener-bener narrow banget. Kalian mesti bener-bener cek lah kalau beli barang kayak gitu, karena repot. Sekarang lebih banyak lagi jenisnya, dan flare-nya itu dia sangat nge-flare banget. Kalau saya kurang suka. Banyak orang yang bilang itu cocok untuk gravel, tapi sebetulnya itu untuk aero road bike, untuk rute-rute yang flat. Biasanya orang pro cyclist pakai itu, karena kebanyakan mereka juga pegang di bawah kalau lagi sprinting. Tapi buat kita untuk cyclist regular atau hobi, saya rasa itu nggak cocok ya, kurang cocok banget lah. Lebih baik kalau mau beli yang NV punya, beli yang AR aja daripada yang aero. Oke, kayaknya cukup deh udah mengenai handlebar. Ya, saran saya rekomen bener-bener ini, no disclaimer, bukan saya berarti di endorse atau apa. NV punya handlebar itu adalah salah satu yang the best. Compatibility-nya dengan Di2 ataupun non Di2, NV punya, dibandingkan dengan merek-merek lain pun seperti Zip dan teman-temannya. Saya bisa bilang karena saya udah coba, NV punya itu jauh benar-benar lebih reliable dan jauh lebih compatible. Itu aja sih yang mau saya kasih tips buat kalian. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian ketika memilih handlebar mana yang mau kalian beli untuk upgrade. Semoga kalian gak bosen, dan juga gak patah semangat, dan juga gak pensiun dini dari cycling, supaya kalian tetap goes terus meskipun sekarang lagi PPKM dan segala macam, dan juga kondisi COVID juga mungkin lagi naik banget ya. Saya tetap doain supaya kita semua, kalian dan juga keluarga, bisa stay safe. Kalau mau goes ya lihat dulu peraturan pemerintah di wilayah kalian seperti apa. Jangan lupa masker, always stay on, dan juga jangan lupa jangan bergerombol dan berpeloton dulu untuk sementara waktu. Oke guys, saya undur diri dulu dari video kali ini. Thank you for watching. See you in the next video.